Hello, welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Wisnu dan gue Nat. Oke, kita udah ngomongin tentang Google Cloud Platform ya beberapa episode lalu. Nah, sekarang kita akan coba kupas lagi nih tentang APG. Oke, APG itu apa dong? Gue baru denger nih. Gitu ya. Oke, APG itu apa? Oke, sebelum kita masuk ke apa sih itu APG, kayaknya mungkin Sobat Sultan harus masuk dulu ke pengertian dari apa sih API gitu ya. Karena sebelum kita masuk ke APG, mungkin baiknya kita juga harus tahu nih API itu Emang apa. ada hubungannya APG dengan API? Iya, jelas ada hubungannya. Kalau API ini ya API ini biasanya kita gunakan tuh sebagai penterjemah ya, komunikasi antara klien sama server. Nah, penyederhanaannya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang kita pengen ada sejumlah fungsi-fungsi yang kita pakai gitu ya, perintah yang ada di back end kita untuk masuk ke server front end kita. Nah, ini udah butuh API. Jadi kalau untuk ngobrol antara dua sistem, itu butuh penerjemah. Ya, penerjemah lah intinya di sini. Nah, lalu masuk lagi nih ke APG. Terus APG ini sebetulnya apa sih gitu? Nah, APG ini adalah platform ya sebetulnya untuk mengelola si API tadi. Intinya sebetulnya itu. Jadi di sini kita bisa ada banyak fitur dari APG, kayak dia bisa melakukan analisa dari API apa yang kita gunakan, lalu bisa memonitoring. Misalkan kita menggunakan API A ya untuk mengoneksikan function yang ada di backend kita ke front end. Nah, kita anggap si API itu kayaknya kurang aman ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan API itu harus dihapus lah gitu. Nah, itu bisa dimonitor dari si APG tadi gitu. Platformnya. API dirasa kurang aman karena API itu bukan dari kita ya, dari si penyedianya gitu. Bisa jadi dari penyedia atau mungkin itu API kita tapi masuknya adalah ranah ke ini development. Ya, biasanya kita mungkin ada dia mungkin nggak melakukan staging ya saat melakukan proses pembuatan aplikasinya. Nah, waktu pas dia ngelihat ternyata kok ini ada API yang kayaknya ya kemungkinan lah ya dari sisi keamanan berbahaya gitu. Nah, ini bisa dimonitor dari sisi APG. Begitu. Gitu. Selain gitu juga security-nya juga bisa jalan nih di APG. Gitu. Jadi APG selain monitoring ngapain lagi? Dia mendesain. Dia bisa ngedesain. Jadi misalkan API apa yang nantinya akan terhubung dengan front end. Nah, ini dari sisi language-nya juga dia bisa desainkan lah gitu. Istilahnya kayak JavaScript, Python itu di APG sudah bisa lah dengan bahasa pemrograman itu. Nah, selain dia juga bisa melakukan desain dari API-nya, tadi juga ada analisa, lalu bisa memonitoring serta dari sisi security-nya. Nah, selain dari situ ada platformnya sih. Jadi kalau misalkan developer ingin melakukan pengembangan API yang sebelumnya sudah ada di backend, mereka ingin mengembangkan API tersebut gitu. Itu bisa bisa dilakukan di platformnya si APG. Oke. Tadi kan APG bisa mengembangkan. Jadi balik ke sampel-sampel yang udah ayam geprek gue. Oh iya. Bisa aja kita bisa pakai terus tuh ayam geprek di bisa. Usaha gue ayam geprek ini mungkin harus berhubungan dengan payment gateway. Oke. Ya kan, pembayaran. Nah, pembayaran kan sekarang juga macam-macam nih. Ada yang dari bank, ada yang dari fintech, gitu kan. Kalau bank ya Mandiri, BCA dan sebagainya gitu kan. Kalau dari mereka mungkin bisa pakai mesin EDC ya. Mesin EDC, ada QR. Nah, EDC itu bisa nggak langsung connect ke sistem gua gitu loh. Jadi gua nggak masukin 2 kali gitu. Di EDC masukin, di sistem gua masukin, bisa nggak kalau misalnya begitu gua masukin di sistem gua, di EDC langsung keluar angkanya, tinggal dia gesek bayar gitu. Jadi nggak perlu lagi gue ketik secara manual gitu. Memungkinkan nggak konsep ini terjadi pakai APG? Kalau ditanya memungkinkan, kita balik lagi ke mesin EDC-nya sebetulnya. Nah, dari mesin EDC-nya ini biasanya kan EDC-nya kan disiapkan oleh provider ya, banking tertentu kan. Kalau misalkan memang hal tersebut dibuka oleh bankingnya, ya itu gue rasa sih possible ya. Tapi kalau misalkan memang dari EDC-nya pun juga ini di close, memang nggak bisa ditak-atik lagi lah ya. Nah, ini nggak bisa kayaknya. Ya. Contohnya inilah kayak misalnya gue kalau misalnya ke ayam geprek gue nih, orang pengen pembeliannya cashless gitu, orang nggak ada orang cashless gitu. Jadi dia tinggal
nyampe ke dalam ayam geprek gua, restoran gua, dia masukin dapat interaktif display, ya kan? Dia pesan ayam geprek 5, minuman 5, nasi putih 5 gitu. Udah keluar, ntar keluar pesan harganya kan. Saya harganya 350.000 gitu misalnya, ayam geprek mahal ya, beli 5 aja 350.000. Begitu dia check out, dia tinggal di sampingnya ada mesin edisi, dia tinggal kasih tahu banknya bank apa, terus dia tinggal colok aja tuh mesin edisinya, nggak perlu lagi nginput 350.000 tadi di mesin edisinya gitu. Oh, oke. Bisa nggak kayak gitu? Kalau sebenarnya tapi itu dimungkinkan tapi kan itu ya. Kalau jawaban singkatnya ya, kalau misalkan dia menggunakan QR, bisa dimungkinkan. Kalau Jadi, QR. QR akan muncul kan. Nah ini nanti dari QR tersebut ya akan dihantarkan ke APG tadi ya, terus baru keluar. Tapi kalau EDC ya tadi balik lagi kalau misalkan memang dia bisa, banknya ya, kalau misalkan memang di open buat semuanya, mungkin gua rasa sih bisa ya. Ini gitu. Siapa tahu sharing-sharing sobat-sobat Sultan berpikir, wah iya juga ya bisa bikin begini ya kan? Contoh kayak misalkan kayak Mastercard kan harusnya kan udah bisa ya dengan EDC gitu ya. Karena Mastercard ini kan gue rasa sih yang penting kartu lo Mastercard masuk ke EDC Mastercard bisa gitu ya. Iya. Gitu. Harusnya sih bisa kalau misalkan emang di open ya. Nah, berarti APG tadi bridging nih? Iya, dia platformnya di tengah. Betul, bridging lah istilahnya. Secure nggak tuh? Kalau ditanyakan secure, jadi gini, balik lagi kita coba lihat dulu konsepnya si APG ini ya. Jadi APG ini ada 4 produk gitu yang ditawarkan sini, di mana hostednya itu ada di APG sendiri. Jadi APG punya cloud-nya sendiri nih gitu. Itu namanya APG Edge for Public, APG for Public Cloud gitu ya. Lalu bisa juga dari customer on premise. Jadi customer punya sendiri nih premise-nya, terus mereka install di situ, gitu. Atau masuk ke Google Cloud. Gitu. Oh, masih ada hubungan dengan Google Cloud? Iya, masuk ke Google Cloud itu bisa. Karena APG juga produknya dari Google Cloud. Oh, APG itu juga adalah produk dari Google Cloud. Oh. Nah, selain itu juga bisa hybrid. Jadi penggunaannya antara tadi yang customer premise dikoneksikan juga dengan yang hybridnya ke Google Cloud. Gitu. Nah, itu memungkinkan tuh pertama hostnya kita mesti tahu juga nih apa kira-kira yang sesuai lah dengan customernya. Kalau misalkan dirasa wah ini kayaknya tadi ayam geprek ya, contoh ayam geprek. Baiknya kayaknya ditaruh di private data center saya nih gitu. Nah, itu mereka bisa taruh di situ. Nah, kalau misalkan memang nanti terhubung dengan APG Cloud juga memungkinkan. Jadi mungkin kalau misalkan connectivity internetnya cukup baik ya, bagus, bisa langsung menggunakan APG Cloud. Oke. Tuh. Jadi untuk hostednya sendiri ini kan di manage-nya bisa dari baik APG, Google atau dari kita sendiri, dari customer sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan dari Google ya security-nya otomatis bagus lah ya. Kita udah bisa udah ada jaminan SLA-nya juga di sini. Lalu APG Cloud juga tadi juga ada jaminan SLA-nya. Nah, mungkin yang perlu dipertanyakan adalah kalau misalkan customer data center ya. Gitu. Nah, itu mungkin security-nya balik lagi ke data center customer masing-masing. Lebih cepat nggak sih nge-build di sini dibandingkan kita build scratch API gitu? Lebih cepat di sini sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan ditanya lebih cepat mana nih, kita pakai yang APG Cloud atau yang customer on premise itu ya. Kalau menurut gue sih kayaknya kita bisa lebih cepat develop itu yang APG Cloud. Selain case ayam geprek gue tadi, ada case tadi lain nggak untuk APG ini cocoknya dipakai di industri apa gitu? Iya. Kalau selain dari yang ayam geprek tadi kan kita masuknya ke fintech ya, berarti kan pembayaran. Ini bisa juga masuk ke IoT. Nah, jadi kalau misalkan dari satu IoT device ini masuk dulu ke, biasanya IoT kan akan ngumpulin data tuh ya. Data ini bisa masuk ke on-premise-nya customer, baru nanti dilewatin dari APG ke APG. Nah, API ini yang nanti akan dihantarkan ke mungkin balik lagi kayak kita hubungin ke data analitik, bisa juga dihubungkan ke data analitik atau mungkin bisa juga dihubungkan ke device yang lain gitu. Jadi untuk bridging API antar device IoT di belakang. Itu salah satunya. Ada lagi juga kita bisa selain IoT mungkin penerapannya bisa ke arah e-commerce. E-commerce. Ya. Okay. Jadi kalau misalkan kita ngomongin e-commerce, pengguna e-commerce ini kan banyak ya dari sisi mobile. Nah, kira-kira mungkin selain dari payment, lalu juga mereka juga punya keterkaitan dengan selain customer ada supplier juga kan. Nah, ini yang
bisa tuker-tukeran data dengan suppliernya gitu. Ini melengkapi banget statement gue kemarin. Google itu palu gada, ya kan? Iya. Sistem lu semua bisa lu taruh di Google. Terus ketika lu pengen interact dengan sistem lain, bisa diamankan dan dibangun menggunakan APG ini. Betul. Yang mana punya Google juga. Yang mana punya Google Sekarang. juga, betul. Jadi Mantap. dari integrasinya juga lebih enak ya. Lebih Ya, gampang. lebih gampang. Nah, untuk tahapan kerjanya sendiri, di sini APG punya 4 tahapan kerja ya. Biasanya kita melakukan desain dulu. Dari sisi API-nya kita desain, lalu setelah itu masuk ke tahap development. Di mana kalau tahap development ini biasanya ya dia akan coba ngeliat nih bahasa-bahasa pemrograman apa yang kira-kira akan digunakan di APG-nya nanti. Misalkan APG sudah support Python, Java, JavaScript gitu ya. Dari bahasa pemrograman ini nantinya masuk ke publish. Nah, kalau publish ini nanti akan ada CMS platformnya. Jadi platformnya si APG ini yang tadi yang gue bilang ya. Jadi kalau misalkan APG ini bisa diinstal di on-premise atau di cloud atau di cloud-nya si APG gitu. Nah, nanti yang akan muncul adalah platformnya si APG tadi. Oke. Nah, setelah itu baru tahapan analisa. Analisa ini balik lagi ya, kalau misalkan kita tadi bisa melihat traffic-nya, lalu dari sisi security-nya. Nah, ini bisa kita analyze di platform tadi. Gitu. Oke. Nice. Nah, Sobat Sultan, udah tahu lebih banyak lagi kan tentang APG. Kalau misalnya Sobat Sultan punya pertanyaan lebih jauh tentang apa itu APG, bisa hubungin kami lewat website kami www.pointstar.co.id ataupun bisa tinggal kolom komentar di bawah, tanya aja tanya aja berikan komentar. Nanti kita bisa japri untuk ngobrol lebih jauh tentang apa itu APG. Kita bisa bentuk demonya juga. Ya, kita punya tim untuk demo kan? Iya. Mantap. Nah, kita juga bisa untuk konsultasinya juga, nggak hanya demo, tapi konsultasi ini mau ke arah kemana, APG-nya baiknya seperti apa, gitu. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami ini. So, it's time to move to the cloud. Goodbye folks.